Halo, salam semuanya. Bertemu lagi di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa, kita lanjut lagi alur cerita Kastil lagi. Oke, kita langsung gas aja ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Kita review sedikit part sebelumnya biar kalian gak lupa sambungan dari videonya, oke? Video terakhir menceritakan tentang kekalahan mutlak geng The Security yang telah dibantai habis oleh Kim Shin dan para pasukannya. Bahkan Yeon Deok-soo yang dianggap kekuatannya begitu mengerikan tak bisa berbuat apapun dan harus tak sadarkan diri di hadapan sang MC kita yaitu Kim Shin. Setelah kejadian itu, Somin cuma bisa terkaget atas apa yang dilihatnya. Dia berujar pada rekannya, "Tidak mungkin." Dia langsung mengakhirinya dalam sekejap tanpa terasa sedikit pun. Hal yang cuma bisa kita impikan selama 2 tahun ini. Ya, aku juga sangat tidak percaya walaupun melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tak percaya ada orang yang bisa bergerak seperti itu. Sebenarnya siapa mereka? Entahlah, aku juga penasaran. Karena dia sangat berbeda dengan sosok yang aku ketahui dulu. Percakapan Somin bersama rekannya. Di samping itu, Woo-jin juga terkaget melihat kemampuan Kim Shin yang begitu sangat hebat. Yang dapat mengalahkan Deok-soo secepat kilat. Dan sama sekali tidak bisa dilakukan Woo-jin dan Daegeon selama ini. Brengsek, katanya dia cuma sedikit berhutang budi pada Min Seong. Semuanya omong kosong. Dia mewarisi segalanya dari Min Seong. Kenapa? Kenapa diwariskan ke dia bukan aku? Kenapa? Ujar Woo-jin dalam benaknya yang kelihatannya sangat iri melihat kemampuan Kim Shin saat itu. Bahkan orang-orang sekitar yang melihat pertarungan menegangkan itu tidak habis pikir kalau Yeon Deok-soo yang sudah lama berkuasa bisa dikalahkan begitu saja. Dan berita tersebut membuat gempar kota Hwayam dengan rasa penasaran yang ada di benak setiap orang. Bahwa sosok orang seperti apa yang bisa mengalahkan Yeon Deok-soo itu. Di lain gambar ada 2 orang yang berbaju hitam yang juga menyaksikan pertarungan dari jauh. Mereka memberi kabar kepada orang yang ada di telepon atas apa yang sudah terjadi di depan mata mereka. Bos, di lain pihak ada orang lain yang tidak diperkirakan. Dan Deok-soo sudah gagal dan tumbang. Sesuai yang bos duga, Daegeon juga kembali. Tapi kami tidak mengenali pemimpin mereka. Yang pasti bukan Kim Daegeon. Sementara Chan Seok yang juga dikalahkan Daegeon pun cuma bisa mengutuk dalam hatinya. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Kalian sudah mengusik iblis. Aku akan membuat kalian membayar itu. Ucap Chan Seok dalam hatinya. Bisa disimpulkan bahwa kemenangan Kim Shin atas geng The Security bukanlah akhir. Karena bara api yang tidak bisa dimatikan sepenuhnya hanya akan mengimplikasikan kegelisahan lain. Serta ancaman-ancaman besar juga masih belum dihadapi. Dengan perlahan badai dahsyat sedang mendekat. Di tengah-tengah ketenangan sejuk sebelum badai menerjang, geng Kim Shin menjadi penguasa baru kota Hwayam. Teman-teman semua pasti paham kan atas apa yang gua ucapin tadi. Kedepannya pasti akan makin seru lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bahkan di gambar juga sudah diperlihatkan bahwa baik Do-chan atau Piton sudah mulai bergerak. Dia mendatangi bar tempat tinggalnya Lisa. Pasti bakalan ada pertarungan besar ke depannya. Secara yang diperlihatkan itu sang killer legend, killer paling ditakuti di dunia mafia. Oke, balik lagi ke alur ceritanya yang memperlihatkan Kim Shin dan juga para rekannya sedang berkumpul di sebuah ruangan. Daegeon berkata, "Ini USB yang selalu dibawa Yeon Deok-soo. Isinya kelemahan orang-orang berpengaruh di wilayah ini dan catatan perdagangan rahasia Haseong Construction." Wah, benarkah? Ini itu item yang sangat luar biasa rupanya ya. Bagus, bagus. Perkembanganmu sangat cepat juga rupanya. Dengan ini kita bisa mengulur waktu sampai terbentuknya pondasi kelompok kita. Ujar Jin Tae pada semua orang di sana. Dan ada satu hal lagi.
Mulai sekarang aku akan bicara formal. Walaupun kita sudah menjatuhkan Yondeoksu, kita tidak bisa menguasai semua pondasinya dengan mudah. Dan pasti ada orang-orang yang tidak menginginkan kita. Di saat seperti ini, kita harus memperjelas kedudukan organisasi ini. Ini adalah kemauanku dan para anak buahku. Aku harap kalian bisa menerimanya, ujar Daegeon pada semua orang yang berkumpul di sana. Yang dijawab oleh Kim Shin, "Oke, baiklah kalau itu memang keinginanmu. Tapi kau juga boleh bicara santai kapan saja." Hahaha, cukup keren juga ternyata kalian ya, ucap Jin Tae yang seperti biasa selalu terlihat menjengkelkan, dan lanjut bertanya, "Apa sekarang kota Hoeyam sudah kita kuasai sepenuhnya?" Tanya Jin Tae pada semua orang di sana. Tapi tiba-tiba Somin berbicara setelah Jin Tae mengucapkan hal itu. "Ada satu orang yang membuatku kepikiran. Yondeoksu memang menguasai daerah utara Mukgu dan selama 2 tahun mendorong paksa dengan kekerasan. Tapi dia tetap bertahan sampai akhir. Dia orang yang bernama Lesul dari Namgu," ucap Somin yang membuat semua orang terdiam. Ternyata masih ada orang yang mampu bertahan selama Yondeoksu berkuasa di kota Hoeyam. Bahkan Deoksu juga tidak bisa sembarangan mengusik orang ini. Mendengar hal itu, ini juga menjadi kesempatan untuk Kim Shin dan para pasukannya untuk membuatnya bergabung di kelompoknya. Tapi mungkin itu tidak akan mudah sama sekali. Secara Yondeoksu yang sudah berkuasa lama pun tidak bisa menaklukkan orang ini. Dan dia bisa bertahan sampai akhir tanpa terkena dampak dari kekejaman Deoksu saat itu. Tapi di sela percakapan yang serius, Jin Tae malah bertanya pada Somin dengan nada serius. Dan tak disangka pertanyaannya malah begini. "Hei Somin, aku tanya karena penasaran. Apakah dia itu cantik?" Emang bangsat si Jin Tae ini. Orang lagi serius-serius malah bertanya hal yang enggak-enggak. Jin Tae, kampret. Tetapi di lain gambar menceritakan beberapa waktu ke belakang di mana di daerah Namgu, daerah lain kota Hoeyam yang bertepatan dengan hari pertarungan geng The Security melawan gengnya Kim Shin. Ada 2 orang pria yang berlaga seperti preman. Mereka mencoba menghentikan bis lalu mengganggu beberapa penumpang yang ada di dalam bis tersebut. Setelah berhasil mengusir anak yang duduk di samping perempuan yang duduk dekat jendela mobil, mereka berdua berbicara. Katanya tempat ini tempat perkumpulan para mafia. Ternyata kota Hoeyam ini omong kosong doang ya. Boro-boro berandalan, para preman aja nggak ada yang kelihatan. Memang biasa, tong kosong nyaring bunyinya. Mereka cuma bisa berlaga dan main rumah-rumahan. Kalau ketemu preman asli seperti kita, mereka pasti langsung ngompol, ucap pria yang berambut kuning itu. Tiba-tiba sekelompok orang yang berbadan besar serta menggunakan kaos serba hitam masuk. Seketika itu juga membuat takut 2 pria yang berlaga seperti preman tadi. Dan setelah keluar mereka langsung lari terbirit-birit. Seketika setelah itu sekelompok orang yang berbaju hitam diketahui. Mereka berasal dari kelompok Namgu Hope Youth Group. Di mana kelompok inilah yang menjadi satu-satunya kelompok yang tidak bisa ditaklukkan Deoksu selama dia berkuasa di kota Hoeyam ini. Lalu Shin pun berpindah pada seorang pria besar dengan celemek pink yang ia kenakan. Anjir, badannya doang yang sangar cowok, makainya warna pink. Ternyata dia adalah orang yang bernama Lesul atau sang pemimpin dari Hope Youth Group. Selain dia menjadi pemimpin sang gangster, tetapi dia juga merupakan ketua yayasan panti asuhan di daerah tersebut. Meskipun badannya sangat sangar, tetapi dia terlihat ramah serta lembut kepada para anak-anak yatim di sana. Dan yayasan panti asuhan tersebut adalah harta paling berharga baginya. Dan dia menjadi pelindung dari luar bagi yayasan tersebut tanpa diketahui orang-orang. Lesul terlihat sedang memikirkan sesuatu sampai-sampai dia harus kena omel karena dia malah bengong dan tidak membagikan makanan pada anak-anak yang sudah menunggunya dari tadi. Ternyata yang ada di benak Lesul adalah tentang Daegeon. Daegeon,
Aku tahu dia bukan berdebah yang akan tunduk pada orang seperti Deoksu. Tapi tiba-tiba ada apa dengan masalah ini? Apa dia yakin bisa menghadapi masalah selanjutnya? Ujar Lesul dalam benaknya. Shin pun berpindah pada Daegeon yang ternyata sudah berangkat ke kota Namgu dan bertemu dengan orang-orang dari Hope Youth Group. Salah satu pria dari mereka berkata, "Siapa yang datang ini? Bukankah dia anak buah Yon Deoksu?" "Bukan, mulai hari ini mantan anak buah," jawab Daegeon pada mereka dengan santai. "Apa Lesul ada di dalam?" tanya Daegeon kembali. "Hei kau, panggil dia dengan sebutan Presdir, dasar bajingan. Dan jangan bilang kalau kau datang ke sini sendirian. Kau sudah benar-benar gila kalau kau sampai datang ke sini sendiri, Daegeon. Buka jalannya." Dia bukanlah lelaki yang memakai trik rendahan. Orang yang bernama Inso berkata, dia adalah wakil dari Lesul ketika Lesul sedang tidak ada di tempat. Singkat cerita, Daegeon dan Inso pun pergi dari tempat itu dan masuk ke satu ruangan di mana sudah ada Lesul di tempat tersebut. "Daegeon, jangan kau berulah di tengah sarang harimau kalau kau masih mau bernapas untuk hari esok. Kau berani juga datang kemari." Lama gak bertemu, Lesul." "Kau kelihatan sehat-sehat saja," jawab Daegeon pada Lesul. "Kau tidak usah basa-basi, brengsek. Apa kau tidak lihat tatapan panas 20 anak buahku yang mau memutuskan lehermu saat kau menginjakan kaki di tempat ini?" Tapi di sela pembicaraan yang serius, Inso malah berkata, Tunggu, satu anak baru nggak ikut. Dan aku tidak mau berantem saat ini. Jadi totalnya cuma ada 18, bos." Anjing. Perusak suasana. "Lesul, kau pasti dengar beritanya kan? Aku tidak akan bicara panjang lebar padamu. Aku datang ke sini cuma ingin mengajakmu. Mari kita gabungkan kekuatan kita. Walaupun kita saling membenci, tapi aku mengakuimu sebagai orang yang bisa dipercaya. Aku juga mengagumi dirimu yang bertahan untuk melindungi wilayah ini. Aku tidak akan berkelahi untuk hal yang tidak perlu. Dan kau perlu tahu, Yon Deoksu itu hanyalah permulaan. Kami berniat menjatuhkan Kim Jae-hon dan kastil yang berada di puncaknya. Ayo kita lakukan bersama, Lesul," ujar Daegeon pada Lesul. "Aku sudah curiga, kenapa orang seperti kau ada di bawah perintah Deoksu si sampah itu. Aku tak mengira kau punya rencana seperti itu. Tapi jawabanku adalah no. Aku tidak bisa mengambil resiko besar hanya untuk masalah kecil yang kalian perbuat. Aku tahu Kim Jae-hon atau orang-orang yang berada di puncaknya memang orang-orang busuk. Tetapi mereka tidak bisa membuat kerugian besar pada kami. Dan lagi, apa aku terlihat seperti orang sinting dan mau menyerahkan nyawa anak buahku yang sudah seperti keluarga ini pada hayalan yang tidak realistis seperti yang kau bicarakan tadi?" jawab Lesul pada Daegeon. Dan dijawab oleh Daegeon, "Baiklah kalau begitu. Aku mengerti akan posisimu. Tapi apa kau tidak penasaran? Siapa orang yang berhasil membujukku, Somin, serta yang lainnya hanya dalam waktu beberapa hari saja? Dan berhasil menjatuhkan Deoksu dalam sekejap. Dia bernama Kim Shin. Dia orang yang sangat hebat, Lesul. Dan aku percaya dia bisa menjatuhkan kastil. Datanglah ke Bungku besok. Ada hadiah yang ingin kuberikan padamu." Setelah pembicaraan selesai, Daegeon langsung pergi meninggalkan Lesul dan Inso saat itu. Dan anak buah Lesul yang baru saja diperbolehkan masuk pun langsung bertanya pada Lesul, "Bos, apa Anda percaya pada ucapan si Daegeon sialan itu? Kita sudah menunggu 2 tahun. Apa kesempatan ini akan dibiarkan begitu saja?" Saudara-saudaraku sekalian, buka telinga kalian dan dengarkan baik-baik. Walaupun kita musuh, kita harus menanggapi dengan pantas pada lelaki yang datang dengan sopan seperti itu, jawab Lesul menjelaskan pada anak buahnya.
setelah dia membiarkan Daegeon pergi begitu saja. Dengan hati yang bimbang, Lesul juga penasaran seperti apa orang yang bernama Kim Shin itu. Lalu Lesul langsung berkata, "Kalian bersiaplah, kita akan pergi ke Bukgu setelah sekian lama." Keesokan harinya, Daegeon yang mengungkapkan tindakannya saat dia pergi menemui Lesul dan dia menyesal karena dia bertindak tanpa memberitahu Kim Shin terlebih dahulu. Di sela percakapan, tiba-tiba ada orang yang berteriak dengan suara sangat keras dari luar. "Siapa berdebah yang bernama Kim Shin di sini?" Ternyata orang yang berteriak itu adalah Lesul dengan 20 anggota Hope Youth Group di belakangnya. Intinya Lesul datang dengan anggota lengkap, tidak seperti Daegeon yang datang sendiri. Daegeon dan Kim Shin bersikap biasa saja karena mereka sudah tahu pasti Lesul akan datang ke tempatnya. "Kim Shin, dia Lesul, dia adalah rintangan yang harus kau lewati sebelum pertarungan habis-habisan melawan Kim Jae-hoon dimulai," ujar Daegeon pada Kim Shin. Setelah Lesul dan para bawahannya masuk, mereka terlihat berpapasan dengan para pasukan dari kelompoknya Kim Shin. Lalu sesampainya Lesul di ruangan Kim Shin, Lesul langsung berujar dalam benaknya, "Apa anak muda begini yang mengalahkan Deoksu? Kupikir paling enggak selepel negeri yang punya kedudukan." Di sela lamunan Lesul tentang Kim Shin, tiba-tiba Kim Shin berbicara, "Kudengar kau mampu bertahan dari tekanan Deoksu dan Haseong Construction. Kami akan menghancurkan Kim Jae-hoon dan orang-orang yang berada di atasnya. Aku ingin meminjam kekuatan kalian dari Namgu." Setelah mendengar niat Kim Shin, Lesul langsung bertanya pada Daegeon, "Woi Daegeon, apa kau melapor tentang aku dengan benar padanya? Sepertinya kau salah paham. Jadi bersihkan telingamu dan dengarkan baik-baik ucapanku. Aku benci orang-orang dari daerah luar sepertimu. Karena sampah-sampah dari luar seperti Kim Jae-hoon atau Yeon Deoksu selalu membuat lingkungan ini menjadi air limbah. Hari ini juga aku datang dengan niat menghancurkan tempat ini kalau perlu. Jadi mulai sekarang jawab pertanyaanku baik-baik. Kenapa kau mengganggu mereka dan membuat masalah? Apa kau ingin mendapatkan reputasi di dunia ini? Atau kau mau menikmati uang dari mereka seperti parasit?" Aku punya dendam pada kastil. Aku akan melakukan segala cara untuk membalaskan dendam itu, jawab Kim Shin. "Oh, oke. Sepertinya aku tahu sekarang. Jadi demi balas dendam gak pentingmu itu, kau melibatkan orang-orang gak bersalah untuk mengganggu orang-orang berbahaya itu. Brengsek, kau benar-benar bajingan yang jahat rupanya." Terlihat nada Lesul yang kelihatannya marah pada Kim Shin. Lesul walaupun dia lembek terhadap anak kecil dan orang lemah, kalau melihat kejahatan dia akan berubah menjadi binatang buas yang mengerikan. Dia bukan orang yang bisa dipengaruhi dengan uang atau kedudukan. Apa bisa membujuk dia dengan bicara seperti itu? Gumam Somin yang sedikit meragukan tindakan Kim Shin. Lalu tiba-tiba Kim Shin berbicara lagi. "Lesul, tolong jangan emosi dulu. Dengarkan ceritaku dan pertimbangkan setelahnya." Lesul yang kaget karena Kim Shin bukan orang yang bisa dia pancing dengan emosi. Dia bukan orang biasa, pikir Lesul dalam benaknya. Lalu tiba-tiba Daegeon menelepon dan berkata bahwa dia masuk. Lesul pun langsung terkaget setelah melihat orang yang dibawa para anak buah Daegeon, yang ternyata itu bawahannya Lesul sendiri yang sudah sedikit babak belur. Lalu dia berkata, maafkan aku bos." Setelah melihat anak buahnya babak belur, Lesul langsung murka. Dia berdiri dan menginjakan kakinya di atas meja tepat di depan Kim Shin. "Brengsek, kalian para bajingan-bajingan, apa yang kalian lakukan pada anggota bungsu kami?" Lalu Inso pun berkata, "Cepat kau jelaskan Daegeon." Dengan nada rendah Daegeon menjelaskan, "Anggota bungsu kalian itu, 3 bulan lalu dia bergabung dengan geng The Security dari pihak Yeon Deoksu. Dan dia menerima uang serta memberikan informasi tentang Hope Youth Group ke geng The Security. Dan Yeon Deoksu berhasil mempermainkan semua bisnis yang berhubungan dengan Hope Youth Group.
Itu bisa terjadi karena Haseong Construction berada di belakang mereka, serta penurunan keuangan kalian selama ini. Semua itu adalah rencana Yondeoksu demi menjatuhkan kalian dari dalam. Mendengar semua itu, tiba-tiba semua orang dari Hope Youth Group terkaget. Apa? Jadi semua bisnis hancur serta pemasukan yang tiba-tiba berhenti itu karena ini? Seketika Lesul pun berbicara. Bungsu, bukannya kau keluar dari Youth Group untuk merawat ibumu yang sakit? Bawahan Lesul cuma bisa meminta maaf setelah Lesul bertanya padanya. Setelah itu Kim Shin pun berbicara. Lesul, aku tidak menyangkal fakta kalau aku melibatkan orang-orang tak bersalah demi balas dendam pribadiku. Aku tak akan pernah menyangkal itu. Tapi aku hanya ingin memberikan saran sebagai orang yang telah menghadapi mereka lebih dulu daripada kalian. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang melawan mereka tanpa membuat suara. Meskipun itu orang-orang lemah dan tidak berdaya sekalipun, pasti akan terlibat dan menjadi target mereka. Aku sudah kehilangan ayahku dan penyelamatku dengan cara seperti itu. Lesul, keluarnya anggota bungsu kalian hanyalah permulaan dari bencana ini. Walau Yondeoksu sudah menghilang, pion Kim Jae-hon yang lain akan mengancammu dan para bawahanmu lagi. Serta anak-anak panti asuhan yang selama ini kau jaga juga pasti akan terkena dampaknya dengan menundukkan badannya. Jadi, aku mohon pinjamkan kekuatanmu. Sebagai gantinya, aku pasti akan menjatuhkan kastil. Aku berjanji dengan mempertaruhkan nyawaku, Lesul. Semua orang terkaget. Begitu juga gua. Secara Kim Shin itu orang kuat, tapi dengan gampangnya dia menunduk pada orang yang bisa dikatakan lebih lemah darinya. Ini MC yang paling gua demen. Kuat tapi tidak sombong sama sekali. Selalu berada setara dengan orang lain. Coba gua punya bos di perusahaan kayak gitu. Udah betah pasti gua kerja tanpa rasa tertekan sedikit pun. Sorry jadi curhat sedikit. Setelah pertemuan itu, Lesul yang berada di sebuah warung nasi goreng pun dia dicari oleh Inso. Sudah kuduga kau ada di sini. Ada apa sedih sendirian? Inso berusaha menyemangati Lesul dengan berkata, si bungsu itu gak sepenuhnya berbohong kok. Ibunya kanker stadium 4. Sepertinya dia butuh banyak uang untuk perawatan ibunya. Jadi kenapa kau begini? Tidak seperti dirimu yang biasanya. Dengan anggota sebanyak ini wajarlah kalau ada keretakan sedikit, ujar Inso pada Lesul. Kau pikir aku bodoh? Aku juga sudah tahu akan hal itu. Selama ini aku mengetahui banyak para bawahanku yang miskin, tapi aku malu dan malah pura-pura nggak tahu sebagai bos mereka. Aku benar-benar orang yang brengsek, ujar Lesul pada Inso. Lesul, ngomong-ngomong, orang yang bernama Kim Shin itu gak diduga ya. Aku tidak bisa menyangka dia bakal menundukkan kepalanya padamu waktu itu. Lesul, sepertinya dia bersungguh-sungguh. Ya, dia membuatku berhutang budi padanya. Bukan menantang balik, tapi dia malah menunduk. Beraninya memperlihatkan rencana seperti itu di depanku. Dia benar-benar membuatku malu. Jadi, apa kau akan bergabung? Tanya Inso serius pada Lesul. Orang generasi kita yang paling aku hormati adalah Cha Il-guk dan Min Seong. Piu Woo-jin dan juga Dae-geon yang dibesarkan mereka adalah pria sejati yang tidak perlu dicurigai. Kim Dae-geon yang seperti itu bahkan mengikuti dia. Aku jadi merasa tertarik. Kim Shin, dia juga memandang pasti tempat yang dia tuju. Juga tahu cara menarik orang. Pria dengan kemampuan seperti itu tidak diragukan lagi, pasti akan sukses. Benar kan Inso? Akan tetapi mereka harus sepaham dengan kita kan? Tanya Lesul pada Inso. Jadi telepon dia. Kita pastikan sendiri dengan cara kita sendiri, ucap Lesul pada Inso di depannya. Singkat cerita, Lesul dan Kim Shin pun bertemu didampingi satu bawahan kepercayaan masing-masing di belakangnya. Sesuai yang kita bicarakan di telepon. Untuk sementara aku oke pada tawaran kalian, ucap Lesul pada Kim Shin dan Dae-geon. Kalau begitu, selamat datang, Lesul.
kau akan sangat membantu kami, jawab Kim Shin. Yang langsung dijawab Lesul, aku suka dengan semangatmu, tapi kita punya prinsip untuk melayani hanya satu ketua saja, ujar Lesul sembari memberikan kacamatanya pada Inso. Baiklah, aku terima, jawab Kim Shin yang biasa saja. Wah, sudah lama aku tidak begini. Walaupun aku sudah menjadi ketua yang kolot, tapi aku tidak bisa menahan gairah untuk bertarung melawan orang sepertimu, ujar Lesul sembari langsung menyerang Kim Shin dengan satu pukulan. Tapi apa yang terjadi? Gambar langsung memperlihatkan Lesul langsung tumbang tak sadarkan diri di sana. Kalian pasti paham, pertarungan langsung berakhir hanya dengan satu pukulan saja dan membuat Lesul harus terbaring tak sadarkan diri. Benar-benar MC yang sangat mengerikan. Belum ada lawan yang seimbang untuk saat ini. Lesul yang sudah tersadar pun langsung berkata, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Inso, apa yang terjadi? Dengan santai Inso menjawab, kau kalah dengan gampangnya, Lesul. Hahaha, cuy. Ada aja ya berdebah ganas seperti itu. Sialan, ucap Lesul yang kelihatannya menerima kekalahannya. Aku suka padanya Inso. Dan akhirnya Lesul dan 19 orang bawahannya bergabung menjadi bagian dari kelompoknya Kim Shin. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Bagi kalian yang suka nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian tentang video ini. Apakah video ini sudah ada perkembangan atau belum? Biar video kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi kalian untuk channel ini, biar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video dari channel ini ke depannya. Semuanya terima kasih sudah menonton. Sehat selalu buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.